Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesa Kartika. Asal sekolah saya dari MTS Nuroniyah, guru pengampu Ibu Yusi Monika. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Jadi, pengertian dari perdagangan internasional adalah suatu kegiatan jual beli yang dilakukan satu negara dengan negara lain yang terjadi sebagai akibat keterbatasan sumber daya yang ada di negara tersebut. Perdagangan internasional tersebut memegang peran penting dalam pemenuhan kebutuhan suatu negara yang tidak dapat diproduksi di negara tersebut, entah itu karena adanya keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, ataupun skill. Beberapa faktor yang memengaruhi perdagangan internasional antara lain, yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Adanya perbedaan sumber daya alam mendorong negara yang satu dengan negara lainnya melakukan kegiatan perdagangan internasional untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan negaranya. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan nasional. Ada kalanya suatu negara tidak mampu memenuhi semua barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduk, sehingga untuk memenuhinya suatu negara perlu mengimpor barang dan jasa tersebut dari luar negeri. Yang ketiga, adanya perbedaan selera. Selera konsumen di dalam negeri terhadap produk luar negeri akan memengaruhi suatu negara untuk mengimpor barang dan jasa tersebut. Yang keempat yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Alasan yang paling nyata mengapa berbagai negara melakukan perdagangan satu sama lain adalah karena setiap negara tidak dapat menghasilkan semua barang yang dibutuhkannya. Yang kelima, adanya hubungan kerjasama dan diplomatik. Pada sisi lain, perdagangan antar negara juga akan menyebabkan kerjasama antar negara makin erat. Yang keenam, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, berkualitas, serta lebih efisien dibanding negara yang lambat dalam perkembangan teknologinya. 7. Adanya kelebihan atau kekurangan hasil produksi. Kelebihan hasil produksi tersebut menyebabkan negara yang bersangkutan akan menjual barang hasil produksinya ke negara lain, sedangkan negara yang kekurangan akan membelinya dari luar negeri melalui perdagangan internasional. Dan yang terakhir yaitu adanya komunikasi dan sarana transportasi. Perkembangan sarana telekomunikasi dan transportasi makin memudahkan manusia untuk berkomunikasi dan memudahkan mobilitas arus barang dan jasa sehingga mendorong terjadinya perdagangan antar negara. Ada beberapa manfaat perdagangan antar negara, antara lain yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa. 2. Memperoleh barang atau jasa dengan harga yang lebih murah. 3. Mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri. 4. Memperluas lapangan kerja. 5. Sumber pendapatan bagi negara. 6. Menambah jumlah barang dan kualitas barang. 7. Memperoleh manfaat dari adanya spesialisasi dalam bentuk keunggulan komparatif dan peningkatan kemakmuran. 8. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi produksi. 9. Meningkatkan proses pertukaran antar negara. Dan yang terakhir, meningkatkan devisa negara. Ada beberapa hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan mata uang antar negara. 2. Tidak stabilnya kurs mata uang asing. 3. Ancaman perang atau tidak amannya suatu negara. 4. Adanya kebijakan impor dari suatu negara. 5. Kualitas sumber daya yang rendah. Dan yang terakhir, adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. Adapun jenis-jenis perdagangan internasional. Yang pertama, ekspor dan impor. Kedua, barter. Ketiga, konsinyasi. Keempat, package deal. Dan yang terakhir, border crossing. Berikut ini adalah pengaruh perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Adapun dampak positif perdagangan internasional antara lain, yang pertama, mempererat persahabatan antar bangsa. Kedua, menambah kemakmuran negara. Ketiga, menambah kesempatan kerja. 4. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Sebagai sumber pemasukan kas negara. 6. Menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Dan selanjutnya ada juga dampak negatif perdagangan internasional, antara lain 1. Adanya ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. 2. Adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional. 3. Timbulnya penjajahan ekonomi oleh negara yang lebih maju. 4. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran.